Ketika mendengar kata ulama, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Apakah seseorang yang berjenggot, memakai surban, atau berdakwah tentang agama? Menurut saya, seorang ulama tak hanya sebatas apa yang saya ceritakan di atas. Sosok ulama tak hanya sekedar memiliki ilmu agama, ia juga harus bermanfaat, memimpin dan menjaga umat. Nah, kali ini saya akan menceritakan sosok ulama perempuan dari Nahdlatul Ulama. Penasaran nggak siapa orangnya? Simak cerita berikut ini. Juni 1901 bukan hanya tahun lahir milik Soekarno sang proklamator. Namun di tahun ini juga lahir perempuan yang nantinya akan memberikan pengaruh luar biasa kepada kaumnya. Bukan R.A. Kartini, bukan Dewi Sartika, apalagi Okky Stiana Dewi. Sosok ini bernama Juwaisih. Lahir di Subang, Jawa Barat, ia diasuh dan dibesarkan dalam didikan agama yang luar biasa. Orang tuanya yang ustadz-ustadzah menjadikan dirinya sosok yang cerdas dalam ilmu agama. Ayahnya banyak membekali Juwaisih dengan ilmu agama, sedangkan ibunya mendidik dan mengajari budi pekerti dan tata cara hidup berumah tangga. Dan waktu pun berlalu, Juwaisih tumbuh menjadi perempuan yang tangguh dan luar biasa. Ia kemudian menikah dengan Danwat Maja atau Haji Bustomo. Dari sinilah perannya dimulai. Suaminya yang merupakan seorang pengurus Nahdlatul Ulama di Jawa Barat sering sekali mengajaknya untuk menghadiri berbagai macam acara organisasi. Dari rapat yang satu ke rapat yang lainnya, dari konferensi yang satu ke konferensi lainnya, dari pengajian A ke pengajian yang B. Juwaisih dan suaminya sering sekali berdakwah ke pelosok Jawa Barat untuk menyiarkan agama Islam. Dari proses panjangnya itu, ia mulai berpikir. Ia kemudian memberanikan diri untuk berdiskusi dengan suaminya. Mas, setelah sekian lama, aku mulai berpikir, banyak wanita di luar sana yang masih dijajah, masih belum punya haknya, masih belum bisa mendapat pendidikan yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Coba lihat mereka, Mas. Setidaknya mereka tidak seberuntung aku. Aku masih bisa mengakses pendidikan, aku masih paham tentang agama. Tidak seperti mereka, Mas. Dan aku yakin, perempuan juga harus bisa mengenyam pendidikan sama seperti laki-laki. Aku ingin membantu mereka, Mas. Dan aku rasa organisasimu cocok, Mas. Keinginan yang sangat luar biasa, ia kemudian menyuarakan suara hatinya ketika sidang Muktamar ke-13 NU pada tahun 1938. Ia mengobarkan semangat kaumnya dan menyadarkan bahwa perempuan juga memiliki tanggung jawab yang sama seperti laki-laki. Para hadirin yang saya hormati, di dalam Islam, bukan saja kaum laki-laki yang pantas dididik mengenai pengetahuan agama dan pengetahuan lain. Kaum wanita pun wajib mendapat didikan yang selaras sesuai kehendak dan tuntutan agama. Karena itu, kaum wanita yang tergabung di dalam NU mesti bangkit. Ungkap Juwaisih dengan mantap di atas mimbar. Sontak pidatonya mendapat seluruh perhatian hadirin. Isi pidatonya terkait tanggung jawab yang sama dalam organisasi menjadi cikal bakal lahirnya Muslimat NU. Ia juga menjadi pembicara pada saat sidang Muktamar ke-14 pada tahun 1939. Dan pada tanggal 29 Maret 1946, lahirlah organisasi bernama Muslimat Nahdlatul Ulama. Tidak hanya perjuangan secara non-fisik, para muslimat NU juga berjuang secara fisik di masa revolusi Indonesia pada tahun 1949. Salah satunya didirikannya Sukarelawati Muslimat NU yang berisi para perempuan yang siap mengangkat senjata demi NKRI. Barulah pada periode 1950 sampai 1952, sang abdi dari Barat itu menjabat sebagai Ketua Muslimat NU di Jawa Barat. Meski kita ini perempuan, tapi kita punya peran dalam Islam, keluarga, bangsa, pendidikan. Tapi kita butuh semua untuk ambil peran. Janganlah hanya diam. Ayo belajar, ayo mengaji, jadilah berharga untuk negeri. Nyai Juwaisih memimpin dengan sangat baik. Buktinya, di bawah kepemimpinannya,
para muslimat NU menapaki perjuangan yang lebih mantap dan percaya diri. Bahkan, sejak menjadi badan otonom, para muslimat lebih serius dalam memperjuangkan hak-hak wanita dan cita-cita nasional secara mandiri. Perannya yang sentral itulah membuat Juwesi disetarakan dengan RA Kartini. Memang benar, kontribusinya Juwesi sangatlah besar. Ia mengangkat pundak perempuan untuk ia perlihatkan bahwa perempuan juga berhak berkontribusi. Perempuan juga layak untuk mendapatkan sorotan dan perempuan juga berhak menyuarakan aspirasinya. Hingga akhir hayatnya, Nyai Juwesi tetap berdakwah tentang agama. Ia tetap menyiarkan agama Islam dan ia juga tetap memperjuangkan hak-hak wanita. Sirnalah gelap, terbitlah terang, mentari timur sudah bercahaya. Ayunkan langkah, pukul genderang, segala rintangan mundur semua. Itulah selayan pada tentang sosok emansipasi perempuan di Nusantara. Seperti kutipan dalam lagu Mars IPPNU, kita sebagai perempuan juga harus bisa memperjuangkan kaum kita. Kita adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita nanti. Jadi pendidikan adalah hal yang sangat kita butuhkan demi mendidik para penerus bangsa. Sekarang waktunya kita untuk meluaskan pandangan, wawasan, dan pikiran kita. Untuk seluruh wanita di Nusantara, selamat berjuang, selamat bertarung, dan selamat menyamankan diri. Saya Nurul Fatimah dari SMA Nus Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.